Om Swastiastu. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh siswa kelas 10 SMK Negeri 5 Negara. Jadi hari ini kita masuk ke materi lanjutan dari laporan hasil observasi. Nah sebelumnya anak-anak, jadi kemarin saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia dengan baik. Pada pertemuan pertama di materi teks laporan hasil observasi yang pertama. Jadi mungkin ada beberapa tanggapan atau pertanyaan dari anak-anak yang mungkin Bapak akan jawab pada akhir sesi materi sekarang, yaitu mengenai kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Anak-anak sekalian, jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu ada beberapa teks yang ada beberapa kaidah yang mungkin kalian sudah mengetahuinya gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, bahasa sangat berperan penting. Dengan bahasa yang baik dan benar, maka informasi yang disampaikan dalam laporan akan tersampaikan dengan baik dan benar. Nah, anak-anak sekalian, dengan demikian, informasi yang akan disampaikan dalam laporan akan tersampaikan dengan baik dan benar. Gitu. Anak-anak sekalian, jadi kita masuk ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi yang pertama itu disebut dengan kata serta frasa, verba, nomina, dan adjektiva, anak-anak. Gitu. Yang terdiri dari yang pertama itu ada verba. Apa sih itu verba? Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan pembelajaran di SMP dulu. Apa itu verba? Jadi verba itu merupakan kata kerja dasar, anak. Nah, cara gampangnya kalian mengingat apa itu verba? Verba itu merupakan kata kerja dasar. Gitu. Ya. Nah, pengertian secara umumnya kata kerja atau verba ini adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Gitu. Itu pengertian dari verba. Nah, contohnya anak-anak, kalau kita mendengar kata kerja, itu berarti suatu menyatakan suatu tindakan, anak-anak. Gitu. Kerja, suatu kerja. Nah, di sini dalam verba itu belum mendapatkan imbuhan, anak-anak. Nah, contoh kata kerja dasarnya itu adalah duduk, makan, mandi, ambil, dan sebagainya. Itu salah satu contohnya, anak-anak. Dan ingat, belum mendapatkan imbuhan. Ini verba ini merupakan kata kerja dasar. Tidak mendapatkan imbuhan. Gitu. Itu contohnya ada duduk, makan, mandi, minum, ambil, dan sebagainya. Gitu. Menyatakan suatu tindakan, anak. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada nomina. Nomina itu apa sih? Gitu. Nah, secara gampangnya kita mengingat, jadi nomina itu merupakan kata benda, anak. Jadi segala jenis yang dibendakan itu disebut dengan nomina atau kata benda, anak. Gitu. Nah, pengertiannya adalah secara umumnya, nomina adalah kelas kata yang menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Itu contohnya, contoh gampang kita mengingat itu ada buku, nomina dasarnya, ada meja, kursi, dan lain-lain. Itu belum mendapatkan imbuhan, anak. Ya, nomina ini adalah belum mendapatkan imbuhan, gitu. Ya, buku, meja, kursi. Gitu. Nah, selanjutnya, anak-anak, itu ada kata sifat atau adjektiva, namanya. Nah, sekali lagi ada adjektiva.
Gampangnya kita mengingat adjektiva itu merupakan kata sifat anak-anak gitu. Dah. Nah, pengertian dari adjektiva ini atau kata sifat ini adalah kelas kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik anak-anak gitu. Nah, di sini contohnya ada kuat, itu mendapatkan imbuhan ter menjadi terkuat anak-anak. Ada lemah, mendapatkan imbuhan ter menjadi terlemah gitu. Contoh dalam kata sifat atau adjektiva ini mendapatkan imbuhan ter di anak-anak. Ada rajin jadi terrajin dan malas menjadi termalas gitu. Itu anak-anak, itu disebut dengan kata adjektiva atau kata sifat anak-anak gitu. Nah, selanjutnya, baik kita lanjut anak-anak. Yang kedua itu ada afiksasi namanya. Nah, apa sih yang disebut dengan afiksasi? Jadi afiksasi ini adalah verba atau kata kerja dasar yang sudah mendapatkan imbuhan gitu. Nah, contohnya tadi dalam verba itu ada saya ambil contoh ambil gitu. Di sini imbuhannya kalau afiksasi itu ada men, ber, di, bah, ter atau kean anak-anak gitu. Jadi kita ambil contoh ambil itu menjadi mengambil anak-anak gitu. Akan berubah menjadi mengambil gitu. Ya, imbuhan men itu akan berubah ketika verbanya atau kata dasarnya itu ambil menjadi mengambil anak-anak gitu. Itu salah satu contoh dari afiksasi namanya gitu. Dah. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada konjungsi anak-anak. Nah, konjungsi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada kalimat simplex, yang kedua itu ada kalimat kompleks namanya. Kalau kita mendengar secara gampangnya, kalimat simplex itu adalah kalimat yang simpel anak-anak, terdiri dari satu verba gitu. Dan kalau kalimat kompleks itu terdiri atau lebih dari satu verba. Kalian masih ingat dengan verba itu apa? Verba itu adalah kata kerja dasar anak-anak. Sudah? Nah, kita cari dulu pengertian dari kalimat simplex. Jadi kalimat simplex itu pengertiannya adalah kalimat tunggal. Ingat, kalimat tunggal terdiri atas struktur dengan satu verba utama atau kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat anak-anak gitu. Udah? Ingat, kalimat simplex itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat menggunakan satu verba utama anak-anak gitu. Sudah? Nah, contohnya gimana sih kalimat simplex itu gitu. Saya ambil contoh, ibu memasak di dapur itu contohnya anak-anak. Nah, kalimat itu sudah merupakan kalimat simplex anak-anak. Karena yang pertama itu ingat terdiri dari satu verba, kata kerja verba. Yang mana verbanya? Ibu memasak nasi di dapur itu contohnya anak. Di sana verbanya itu adalah memasak anak-anak. Dah? Sudah anak-anak? Nah, selanjutnya itu ingat kalau kalimat simplex itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Dah? Subjeknya di sana di mana anak-anak? Ibu memasak nasi di dapur. Mana subjeknya? Subjeknya itu adalah ibu. Sudah. Nah, selanjutnya predikatnya mana anak-anak? Predikatnya itu adalah memasak. Sudah. Predikatnya itu adalah memasak.
Nah, apakah di sana sudah lengkap? Memasak nasi di dapur. Di dapur itu merupakan keterangan anak. Itu. Sudah. Jadi ibu memasak di dapur atau ibu memasak nasi di dapur bisa, anak. Contohnya kita paling gampang itu adalah ibu memasak di dapur. Gitu. Sudah. Nah, di sana sudah ada subjeknya itu adalah ibu, predikatnya adalah memasak. Itu sudah termasuk dalam kalimat simple atau simplek, anak. Nah, yang termasuk di dalam kata kerja itu adalah predikat, anak. Benar sekali. Predikat, anak. Itu verbanya itu ada di predikat gitu. Ibu memasak di dapur gitu. Dan di dapur itu merupakan keterangannya. Keterangan tempat, anak. Itu sudah termasuk di dalam kalimat simplek, anak. Gitu. Setelah kalimat simplek itu ada kalimat kompleks namanya. Kalimat kompleks ini adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih, anak-anak. Kalimat kompleks ini mengalami perluasan baik berupa penambahan fungsi, keterangan, ataupun perluasan pada fungsi-fungsinya. Nah, cara gampangnya kalian mengingat itu adalah kalimat kompleks ini terdiri menggunakan dua verba, anak-anak. Itu. Kalau kalimat simplek itu menggunakan satu verba yang terdiri dari subjek, predikat. Nah, selanjutnya kalau kalimat kompleks itu lebih dari satu verba, anak-anak. Ya, atau lebih dari kata kerja, anak-anak, gitu. Ya, contohnya itu adalah seperti tadi kalimat simplek itu ibu memasak di dapur, gitu. Kita bisa menambahkan pada kalimat kompleks ini, anak-anak. Kalimat kompleks ini ibu memasak di dapur sedangkan ayah membaca koran di teras, itu. Bisa seperti itu, anak-anak, gitu. Nah, konjungsinya itu terletak pada sedangkan, anak-anak. Gitu. Sudah. Jadi saya ulangi, pada kalimat kompleks ini contohnya adalah ibu memasak dari dapur sedangkan ayah membaca koran di teras, anak. Gitu. Di sana ada dua subjek, ada dua predikat, ada dua keterangan, anak. Gitu. Sudah. Nah, di sana pun juga ada konjungsi atau kata hubung sedangkan, gitu. Nah, seperti itu, anak-anak. Itu yang disebut dengan kalimat kompleks, gitu. Udah? Nah, itu adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, selanjutnya yang keempat itu atau yang terakhir itu ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang mana sih yang disebut dengan kalimat definisi dan yang mana sih yang disebut dengan kalimat deskripsi? Nah, kita bahas, anak-anak. Yang pertama itu ada kalimat definisi. Nah, kalimat definisi ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, definisi umum, gitu. Yang kemarin kita bahas pada pertemuan awal. Nah, pada kaidah kebahasaan ini itu ada kalimat definisi, anak-anak. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, anak-anak. Hal, aktivitas, gitu. Udah, memberikan penjelasan secara umumnya, gitu. Definisi. Udah, kalimat definisi ini merujuk pada sebuah istilah teknis ilmiah tertentu, anak-anak. Nah, kalimat ini membantu pembaca mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul pada isi laporan. Contohnya, seperti kemarin saya sudah sampaikan, itu objeknya adalah contohnya laundry, gitu. Laundry menggunakan alat-alat seperti setrika, spray,
dan sebagainya gitu. Ya. Nah, itulah disebut dengan kalimat definisi anak-anak, menggambarkan secara umumnya gitu, atau memberikan penjelasan secara umum terhadap suatu benda, hal, dan aktivitas anak-anak gitu. Udah. Nah, selanjutnya itu ada kalimat deskripsi namanya anak-anak. Kalimat deskripsi ini merupakan kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri khusus sesuatu benda gitu. Ini secara mengkhusus anak-anak. Kalau definisi itu secara umumnya gitu, mengenai objek yang dibicarakan. Kalau kalimat deskripsi itu secara khususnya gitu. Kalau dalam struktur itu ada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat anak-anak. Jadi kalau definisi umum itu menjelaskan secara umumnya bahwa laundry itu adalah seperti ini. Kalau secara kalimat deskripsinya itu secara mengkhusus anak-anak. Jadi alat-alat laundry itu ada setrika itu penjelasannya seperti ini gitu. Spray itu gunanya seperti ini dan sebagainya gitu. Ya, itu kalimat deskripsi secara mengkhusus anak-anak gitu. Mengkhusus dia. Kalau definisi itu secara umum dia gitu. Ya. Jadi kalimat deskripsi ini membantu pembaca membayangkan seolah-olah dapat menulis dan merasakan atau mengalaminya sendiri melalui kalimat yang dipaparkan gitu anak-anak. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Deskripsi bagian, contohnya ada setrika, bagian-bagian dari laundry, setrika, dan sebagainya. Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu rasanya. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Itu yang pertama ada kata serta frasa, verba, nomina, dan adjektiva. Terus yang kedua itu ada afiksasi, yang ketiga itu ada konjungsi yang terdiri dari kalimat simpleks dan kompleks, dan yang keempat itu ada kalimat definisi dan deskripsi yang dibagi menjadi kalimat definisi dan deskripsi anak-anak gitu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham apa yang saya sampaikan. Jadi jika ada pertanyaan silakan nanti disampaikan pada form yang sudah saya buatkan gitu. Nah, pada hari ini juga saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman kalian. Itu yang pertama dari Komang Ayu Ardianti. Pertanyaannya adalah tujuan teks laporan hasil observasi secara spesifik atau khusus, salah satunya yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesa. Apa pengertian dari hipotesa? Nah, terima kasih Ayu Ardianti. Jadi pengertian dari hipotesa atau hipotesis ini adalah jawaban sementara anak-anak. Jadi kebenarannya belum dibuktikan gitu, baru jawaban sementara gitu anak-anak. Itu yang akan diuji apakah jawaban itu benar atau tidak gitu. Diuji kebenarannya anak-anak itu melalui penelitian ini, penelitian laporan hasil observasi ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ikade Sudarmo. Bagaimana struktur teks laporan hasil observasi? Nah, sudah saya sampaikan kemarin, mohon ditonton videonya, materinya, dilihat dengan baik, disimak dengan baik apa saja materi-materi yang sudah saya sampaikan. Ya. Nah, selanjutnya ini ada Niputu Evi Paristia Dewi. Apakah mengobservasi suatu objek harus sangat merinci atau boleh hanya menyebutkan beberapa hal yang kita ketahui saja? Terima kasih Evi. Jadi kalau kita melakukan observasi itu harus secara merinci ya anak-anak. Makanya sebelum kita melakukan observasi kita harus membuat analisa terlebih dahulu anak, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan atau pertanyaan-pertanyaan
di dalam penelitian yang harus kita tanyakan kepada siapa contohnya pakarnya gitu. Jadi harus secara merinci gitu. Jadi tidak boleh asal menyebutkan saja. Karena di sini hasil observasi ini, karena kita melakukan penelitian harus sesuai dengan fakta gitu. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada Ayu Gita Cynthia Dewi. Apakah teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri umum atau spesifik? Memiliki anak-anak gitu. Ya. Secara ciri-cirinya itu, cara gampangnya kita tahu ciri-cirinya itu adalah bersifat objektif, global, universal atau secara umum. Itu yang kedua adalah objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Hanya satu objek yang kita bahas itu anak-anak. Contohnya kalau kita membahas laundry saja, tidak boleh menyampur dengan objek-objek yang lain. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Gitu. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta. Ingat, sesuai fakta anak-anak. Dengan pengamatan yang telah dilakukan. Gitu. Dengan observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Gitu. Ya. Selanjutnya, yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Itu ciri-cirinya yang terkini anak-anak. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan. Nah, ini biasanya. Ya, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Karena di sini laporan hasil observasi ini melakukan penelitian harus sesuai dengan fakta anak-anak. Yang terakhir itu adalah saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya itu. Ya, itu contohnya ketika kalian membahas tentang laundry adalah subkelasnya ada apa saja gitu. Atau bagian-bagiannya ada apa saja gitu. Itu yang kalian jelaskan secara merinci anak gitu. Ada kegunaannya, bagian-bagiannya apa, manfaatnya apa gitu. Seperti itu anak-anak. Itu dari Kadek Ayu Gita rasanya. Ada Dwi Janu Ardana. Saya belum mengerti cara membuatnya. Nah, nanti cara pembuatannya itu padahal sudah sampaikan bab 1 itu ada apa saja, bab 2 apa saja, bab 3 apa saja. Nah, lebih jelasnya saya akan sampaikan di pertemuan keempat pada materi laporan hasil observasi setelah tes yang saya akan berikan setelah pertemuan yang ini gitu. Ya, itu cara pembuatannya. Bagaimana sih cara pembuatannya? Nah, selanjutnya ada Ayumita Wahyuni. Apakah teks laporan hasil observasi memiliki tujuan dan struktur tersendiri? Sudah saya sampaikan gitu. Ya, mohon dibaca dengan baik. Nah, selanjutnya ini ada Ratih Susilawati. Apa sih fungsi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Nah, sudah saya sampaikan tadi di pertanyaan kita rasanya kalau nggak salah. Selanjutnya, ini ada apakah fungsi dari teks laporan hasil observasi? Nah, untuk fungsi anak-anak, fungsinya apa sih fungsinya gitu ya? Fungsi teks laporan hasil observasi itu adalah yang pertama, itu untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi melaporkan sebuah tugas atau laporan yang kalian buat dalam bentuk laporan hasil observasi dengan tanggung jawab anak-anak itu. Ingat. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Kalian akan belajar menyelesaikan suatu pemecahan masalah di dalam observasi yang akan kalian lakukan. Contohnya ketika sebelum kalian melakukan pengamatan atau observasi, kalian akan membuat soal terlebih dahulu anak persoalan gitu. Apa yang akan kalian amati sebelum kalian terjun langsung ke lapangan melakukan pengamatan itu anak. Nah, masalah-masalah yang kalian dapatkan itu kalian pecahkan dengan cara observasi anak-anak gitu. Selanjutnya sarana untuk pendokumentasian itu yang ketiga itu untuk dokumentasi.
dalam bentuk laporan anak-anak gitu. Selanjutnya sebagai sumber informasi terpercaya, itu yang terakhir, yang keempat ya. Jadi laporan yang kalian buat nanti itu akan menjadi laporan yang sebagai informasi untuk adik-adik kelas kalian atau kakak-kakak kelas kalian nanti ya. Nah, itu pertanyaan dari Tri Sukrisna gitu ya. Terima kasih. Itu fungsinya sudah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya ini ada Kadek Aditya Wirawan. Apakah tujuan laporan hasil observasi sama dengan tujuan laporan deskripsi? Nah, sudah saya sampaikan tadi deskripsi itu apa, observasi itu apa gitu. Ya, dan sudah saya sampaikan kemarin rasanya kalau nggak salah. Jadi itu berbeda anak. Kesamaannya saja itu adalah itu berupa sama fakta anak, berupa sesuatu yang nyata gitu ya, hasilnya yang nyata gitu. Itu berbeda anak kalau laporan hasil observasi dan deskripsi. Nah, selanjutnya Komang Tri Ratna Dewi, apakah jika melakukan observasi ada langkah-langkah dan prosedurnya? Ada pasti anak-anak gitu ya. Langkah-langkahnya akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya, dan sekaligus kita akan belajar membuat laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya ada Agus Juliartawan. Kalau hasil observasi mungkin ada sedikit perbedaan dengan kenyataan yang diamati. Apakah hal tersebut bisa disebut teks laporan hasil observasi yang objektif? Tidak anak-anak gitu ya. Pokoknya tidak boleh mengada-ada. Pokoknya di sini harus sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta gitu ya. Tidak boleh mengada-ngada gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada Ari Marlina Putri, apakah teks laporan observasi memiliki ciri-ciri? Sudah saya sampaikan tadi hari ya. Nah, selanjutnya ini ada Komang Ayu Mei Ikasari, apakah fungsi dari teks laporan hasil observasi? Sudah saya sampaikan tadi ya. Apa dari Niputu Juniawati, apakah yang dimaksud hipotesa? Sudah saya sampaikan tadi. Ajukan pertanyaannya, apa itu observasi? Nah, ini pertanyaannya. Observasi itu sudah saya sampaikan, mohon ditonton videonya gitu ya. Itu saja anak-anak yang ada pertanyaan pada materi pertama di laporan hasil observasi. Jika nanti ada pertanyaan silakan disampaikan, jadi nanti akan saya jawab di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, itu saja untuk pembahasan materi laporan hasil observasi. Maaf jika ada kesalahan. Jadi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.